Pengantar Sosiologi Pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan mengkaji bagaimana pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur dan dinamika sosial. Tujuan utama sosiologi pendidikan adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena pendidikan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Hasil kajian sosiologi pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi sistem pendidikan dalam masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang penting untuk memahami dan mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan sosiologi pendidikan: menganalisis pengaruh faktor sosial. Meneliti bagaimana faktor-faktor sosial seperti struktur masyarakat, interaksi sosial, dan norma-norma sosial mempengaruhi sistem pendidikan. Mengkaji pengaruh faktor budaya. Meneliti bagaimana faktor-faktor budaya seperti nilai, kepercayaan, dan tradisi memengaruhi praktik-praktik pendidikan dan tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat. Menyelidiki pengaruh faktor ekonomi. Menganalisis bagaimana kondisi ekonomi suatu masyarakat, seperti tingkat kemakmuran, distribusi kekayaan, dan sumber daya, berdampak pada akses dan kualitas pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Stratifikasi sosial. Mengkaji bagaimana perbedaan status, kelas, dan posisi sosial dalam lingkungan pendidikan mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Mobilitas sosial. Mempelajari bagaimana pergerakan individu atau kelompok dalam strata sosial, baik vertikal maupun horizontal, yang terjadi dalam konteks pendidikan. Interaksi sosial. Meneliti bagaimana pola-pola hubungan dan komunikasi antara berbagai aktor dalam sistem pendidikan, seperti antara guru siswa, siswa-siswa, atau guru orang. Ruang lingkup sosiologi pendidikan mencakup topik-topik kunci yang membantu memahami dinamika sosial dalam konteks pendidikan. Ia dapat mengoptimalkan proses dan hasil pembelajaran. Teori-teori dalam sosiologi pendidikan. Ada sangat banyak teori-teori sosiologi pendidikan. Di antaranya adalah 1. Teori fungsionalisme. Teori ini melihat pendidikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan stabilitas dan keseimbangan sosial. Pendidikan bertindak sebagai agen sosial yang menanamkan nilai-nilai, norma, dan peran-peran sosial pada individu. 2. Teori konflik. Teori ini memandang pendidikan sebagai arena konflik dan negosiasi antara kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan. Pendidikan dapat digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol kelompok lain. 3. Teori individualisme simbolik. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memaknai dan memahami realitas sosial melalui interaksi simbolik. Dalam konteks pendidikan, teori ini melihat bagaimana makna dan pemahaman terbentuk melalui proses interaksi antara guru, murid, dan lingkungan sekolah. 4. Teori kritis. Teori ini memandang pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan dominasi kelompok tertentu. Pendidikan harus berfungsi untuk membebaskan individu dari penindasan dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil. 5. Teori postmodernis. Teori ini menolak pandangan universal dan menekankan pada keragaman, pluralisme, dan kebinekaan dalam pendidikan. Harus mampu menghargai perbedaan dan menciptakan ruang bagi beragam perspektif dan identitas. Peranan sosiologi pendidikan. 1. Analisis kebijakan pendidikan. 2. Studi disparitas akses pendidikan. 3. Pengaruh faktor sosial budaya terhadap pembelajaran. 4. Kontribusi sosiologi dalam pengembangan kurikulum. Metode penelitian dalam sosiologi pendidikan. 1. Metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam sosiologi pendidikan, seperti observasi partisipan untuk memahami interaksi dan dinamika dalam lingkungan pendidikan. 2. Metode wawancara. Melakukan wawancara mendalam dengan siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka dalam bidang pendidikan. 3. Metode survei. Penggunaan metode survei untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang sikap, persepsi, dan perilaku terkait dengan fenomena pendidikan. Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial dan pendidikan, membantu peneliti mengembangkan wawasan yang mendalam dan merumuskan intervensi yang efektif. Aplikasi sosiologi pendidikan. Perumusan kebijakan pendidikan. Sosiologi pendidikan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini meliputi penentuan tujuan, sasaran,
dan prioritas dalam sistem pendidikan. Pengembangan kurikulum. Sosiologi pendidikan dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan nilai-nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang dirancang berdasarkan pemahaman sosiologis akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik. Manajemen lembaga pendidikan. Sosiologi pendidikan dapat diterapkan dalam manajemen lembaga pendidikan, termasuk dalam aspek kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan interaksi sosial antara pemangku kepentingan, seperti pendidik, peserta didik, dan masyarakat.